Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Ainur Rahma dengan NIM 1721169. Di sini dalam rangka ujian akhir semester, saya akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana cara menghitung bagian waris dari mulai permasalahan aul, ro'at, ghorowain sampai dalam permasalahan zawil arham. Ada soal yang nomor 1. Di sini saya memiliki contoh. Ada seseorang meninggal, dia bernama Abdullah, yang meninggalkan harta sebesar 200.000 rupiah. Dengan beberapa ahli waris tersebut ada, yang pertama itu anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, yang ketiga ada ibunya, kemudian meninggalkan istri, dan yang terakhir ada paman sekandung. Nah, dari sini sudah diketahui beberapa ahli warisnya, ada 5. Kemudian setelah ada ahli waris ini, kita akan menentukan bagian masing-masing dari ahli waris. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan, mereka menjadi asobah. Kemudian untuk bagian ibu, karena ibu ini si mayat meninggalkan keturunan, ibu mendapatkan bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian untuk istri, karena ada anak, ada keturunan dari si mayit, mendapatkan 1/8. Untuk paman kandung, ini menjadi terhalang mahjub karena ada anak laki-laki di sini. Kemudian setelah kita menentukan bagian dari masing-masing ahli waris, kita menentukan KPK. KPK dari 6 dan 8 yang habis dibagi ini bernilai 24. Kemudian setelah menentukan KPK, kita masuk kepada cara menghitungnya. Karena di atas tadi yang terdapat bagian hanya ibu dan istri, maka ibu dan istri itu kita hitung terlebih dahulu. Untuk ibu, 24 dibagi 6, kita dapatkan 4. Karena KPK-nya di sini 24, maka KPK ini dijadikan penyebut. Jadi 4/24 dikalikan dengan harta warisan yang ditinggalkan sebesar 200.000 rupiah. 200 dikali 4/24, kita dapatkan hasil sebesar 33.300.000. Kemudian untuk yang kedua, yakni bagian si istri. Bagian si istri, 24 dibagi 8, kita dapatkan hasil sebesar 3. Penyebutnya 24 dikalikan 200.000 rupiah, kita dapatkan hasil sebesar 25.000. Nah, kemudian ini kita jumlah hasilnya, kita dapatkan sebesar 58.300. Maka dari hasil yang terakhir ini, harta warisan dari si mayit sebesar 200.000 rupiah dikurangi dengan 58.300, mendapatkan hasil sebesar 141.700. Setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan atas harta waris yang telah dibagikan kepada ibu dan istri, kita mendapatkan sebesar 141.700. Nah, kemudian harta sisa ini akan kita lanjutkan untuk pembagian kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian asobah, anak laki-laki selalu mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Karena terdapat 2 dan 1 ini, maka nanti penghitungannya adalah 141.700 dibagi sebanyak 3 bagian. Kita dapatkan hasil sebesar 47.300.000. Nah, untuk bagian anak perempuan ini sama dengan 47.300, dan untuk anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya. 47.300 dikali 2 sama dengan 94.600. Nah, yang nantinya kalau sudah kita tentukan semua seperti ini, mungkin nanti hasil akhirnya bisa dibulatkan seperti ini karena ada kelebihan 300. Untuk nanti
mempaskan harta warisan yang ditinggalkan ini sesuai apa tidak, maka mempermudah pembagian bisa kita bulatkan ke puluhan ribu saja. Seperti untuk bagian anak laki-laki kita mendapatkan 94.600 bisa dibulatkan menjadi 95.000. Sedang untuk anak perempuan mendapatkan 47.300 bisa dibulatkan hanya menjadi 47.000 saja. Dan untuk ibu sebesar 33.300 bisa dibulatkan sebesar 33.000 rupiah saja. Dan untuk istri karena bagiannya sudah bulat maka mendapatkan 25.000. Selanjutnya kita cocokkan apakah hasilnya nanti sesuai dengan harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, ini kita jumlahkan 5735, kita dapatkan benar hasilnya sebesar 200.000 rupiah. Ini untuk cara penghitungan pembagian contoh jika ahli warisnya ada seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor pembagian waris yang nomor 2. Untuk pembagian waris yang nomor 2 ada contoh soal lagi, yakni seseorang bernama Solihah, perempuan, dia meninggalkan harta sebesar 150.000 rupiah dengan ahli waris. Yang pertama ada suami, yang kedua ada ayah, ketiga ada ibu, dan 4 ada kakek dari ayah. Langsung kita masuk pada pembagian pastinya. Nah, karena kakek di sini ada dari ayah, sedangkan ayahnya di sini juga masuk ke dalam ahli waris, maka kakek dari ayah ini menjadi terhalang. Lalu untuk bagian suami, ayah dan ibu, karena tidak ada keturunan, masing-masing mendapatkan. Suami mendapatkan setengah, ayah mendapatkan menjadi asoba ayah itu, dan ibu mendapatkan sepertiganya karena si mayat tidak meninggalkan keturunan. Nah, sudah diketahui bagian pastinya. Di sini hanya terdapat suami, ayah, dan ibu. Jika ada keadaan seperti ini, maka ini termasuk permasalahan ghorowain. Yang memungkinkan yakni pada pembagian ini, pembagian suami harusnya didahulukan, dan nantinya untuk bagian ayah harus 2 kali dari bagian ibu. Selanjutnya kita beralih menentukan KPK untuk mengetahui penyebutnya. Di sini ada 2, ada 3, maka KPK-nya kita ambil 6. Yang pertama, kita dahulukan bagian si suami. Suami yakni setengah, untuk KPK-nya 6, dibagi 2 mendapatkan 3, dikali 1, 3/6, dikali jumlah harta dari yang ditinggalkan si mayit sebesar 150.000. Kita dapatkan hasil sebesar 75.000 rupiah. Ini bagian ayah sebesar 75.000. Nah, karena bagian ayah ini didahulukan dan sudah diberikan, maka untuk menghitung bagian si ibu itu seharusnya 150.000 rupiah. Ini dikurangi bagian si ayah sebesar 75.000 rupiah. Jadi mendapatkan sisa 75.000 rupiah juga. Kemudian untuk menghitung, untuk menentukan bagian ibu, ini ibu di atas mendapatkan bagian 1/3, KPK-nya 6. Jadi 6 dibagi 3 sebesar 2, nah dikali 1, 2/6 dikalikan hasil yang akhir, harta yang sudah dikurangi oleh harta milik ayah sebesar 75.000 rupiah. Maka si ibu mendapatkan harta sebesar 25.000 rupiah. Di sini ibu mendapatkan 25.000 rupiah. Selanjutnya ini dijumlahkan untuk mengetahui berapa harta warisan yang didapatkan oleh si ayah. Maka 75.000 ditambah 25.000
sebesar Rp100.000. Nah, untuk bagian ayah di sini, karena ayah asabah, maka dari harta awal Rp150.000 itu dikurangi oleh harta yang sudah dibagikan sebelumnya sebesar Rp100.000, maka ayah mendapatkan harta sebesar Rp50.000. Jadi di sini harta ayah sudah memenuhi syarat, yakni 2 kali dari harta milik si ibu. Jadi ini kalau dijumlahkan 75.000 ditambah 25.000 ditambah 50.000 hasilnya Rp150.000. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan yang ketiga, yakni seseorang bernama Ani ini meninggal dan meninggalkan harta sebesar Rp100.000 dengan meninggalkan ahli waris. Yang pertama ada ayah, yang kedua ibu, yang ketiga ada saudara perempuan sekandung, yang keempat ada 3 anak perempuannya, yang kelima ada suami. Sudah ada 5 ahli waris. Selanjutnya kita tentukan bagian warisan dari masing-masing ahli waris. Untuk ayah, karena ayah bersama anak perempuan, maka mendapatkan 1/6 plus sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan, itu pun kalau ada sisanya. Yang kedua itu ada bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/6 karena si mayat meninggalkan keturunan, sedangkan saudara perempuan kandung menjadi terhalang karena adanya si anak perempuan ini. Untuk anak perempuan sendiri, karena ada 3 orang anak, lebih dari 2 itu mendapatkan bagian 2/3, dan si suami mendapatkan 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkan karena si mayat meninggalkan 3 orang anak perempuan. Selanjutnya kita tentukan KPK dari 6, 3, dan 4. Kita putuskan KPK-nya sebesar 12. Nah, 12 bisa habis dibagi 6, bisa habis dibagi 3, dan bisa habis dibagi 4. Selanjutnya kita masuk pada cara penghitungan bagian waris. Yang pertama, si ayah, 12 dibagi 6 sebesar 2. Karena KPK-nya 12 ini dijadikan penyebut. Nanti dikalikan harta yang ditinggalkan, yakni 100.000. Yang kedua sama karena 1/6, di 2/12 dikali 100.000. Yang ketiga karena majhul, jadi tidak usah dihitung. Yang keempat, ini ada 2/3, 12 dibagi 3, itu dapat hasil 4, dikalikan 2 sebesar 8/12, dikali 100.000. Dan yang kelima, bagian suami 1/4, 12 dibagi 4, dikali 1 sebesar 3/12, dikali 100.000. Nah, ini kita dihitung, kita dapat hasil 2/12 ini dikalikan 100 sebesar 16.600. Untuk bagian 3 anak perempuan mendapatkan hasil sebesar 66.600. Lalu untuk bagian suami 3/12 dikalikan 100.000 itu sebesar 25.000. Dan ini dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya itu ternyata Rp124.000. Ini kelebihan 24.800. Nah, lebihnya ini dalam masalah waris disebut aul, karena harta yang dibagikan itu kurang kepada si ahli waris ini, sedangkan hasil penjumlahannya ini lebih dari banyaknya harta yang ditinggalkan si waris. Nah, untuk permasalahan ini cara penyelesaiannya, pembilang dari ahli waris ini dijumlahkan, kemudian hasilnya itu dijadikan penyebut. Untuk penyebut di cara yang kedua. Jadi ini cara yang kedua. Kita tambahkan dulu, ini pembilangnya 2 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3, kita dapatkan 15. Nah, 15 ini dijadikan penyebut menggantikan angka 12. Tapi angka pembilangnya ini kita tetap pakai yang
awal. Jadi 2/15 dikali 100.000. Ini juga sama, 2/15 dikali 100.000. Lalu yang keempat ini 8/15, dan yang kelima 3/15. Ini sama-sama dikalikan 100.000. Nah, 2/15 dikalikan 100.000 dapatkan 13.300. Untuk anak perempuan ini mendapatkan 53.400 dan si suami mendapatkan 20.000. Karena di sini ada 3 anak perempuan, maka 54.000 ini dibagi 3 karena ada 3 orang anak. Mendapatkan masing-masing sebesar 17.800. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah harta yang dibagikan ini sesuai dengan harta yang ditinggalkan oleh si ahli waris, maka kita jumlahkan. Ini bagiannya 13.300. Si anak ini 53.400. Yang setelah dibagi 3 itu masing-masing mendapatkan 17.800. Lalu ada suami mendapatkan 20.000. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya benar sebanyak 100.000. Ini sudah sesuai dengan yang ditinggalkan oleh si mayat. Selanjutnya kita lanjut pada persoalan nomor 4. Yang nomor 4 ini kita coba menyelesaikan permasalahan ro'at. Yang contohnya ada seseorang bernama Syaiful. Beliau meninggalkan harta sebesar 250.000 dengan ahli waris. Terdapat yang pertama ada ibu, yang kedua ada anak perempuan, dan yang ketiga ada nenek dari ayah. Selanjutnya kita tentukan bagian waris dari masing-masing ahli waris. Untuk nenek dari ayah ini menjadi terhalang karena adanya ibu di sini. Nah, untuk bagian ibu, karena si mayat meninggalkan keturunan mendapatkan 1/6, dan si anak perempuan karena tidak bersama dengan anak laki-laki bukan menjadi asobah, melainkan mendapatkan bagian harta sebesar 1/2. Kemudian kita tentukan KPK-nya, kita ambil 6. Lalu masuk pada perhitungan pembagian waris. Di sini mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena bagian ibu jika dikalikan dengan KPK sebesar 6, maka mendapatkan hasil 1/6 dikalikan 250.000 harta yang ditinggalkan si mayat, mendapatkan hasil sebesar 41.700. Yang kedua, bagian anak setengahnya dari 6 sebesar 3/6 dikali 250.000 mendapatkan 125.000. Ini jika dijumlahkan maka hasilnya sebesar 166.700, yakni dari 250.000 yang ditinggalkan si mayat masih ada sisanya. Nah, ini permasalahan untuk menyelesaikannya sama seperti yang kita selesaikan pada permasalahan aul di atas, yakni dengan cara menjumlahkan si pembilang ini yang nantinya hasilnya itu sebesar 4 ini menggantikan penyebut yang sebelumnya. Jadi 1/4 kali 250.000 mendapatkan hasil sebesar 62.500. Sedangkan untuk si anak perempuan sebesar 3/4 dikali 250.000 mendapatkan hasil 187.500. Yang jika dijumlahkan hasilnya akan menjadi 250.000, dan itu sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit sebesar 250.000. Dan ini untuk contoh yang selanjutnya kita masuk pada permasalahan ghorowain, di mana si mayit, misalnya seseorang bernama Dewi, meninggal dan meninggalkan harta sebesar 300.000 dengan ahli waris yang ditinggalkan. Yang pertama ada kakek dari ibu di sini. Yang kedua ada cucu perempuan
dari anak perempuan, dari anak. Yang ketiga ada saudara ibu, dari ibu ya, jadi ini bibi dari ibu. Lalu kita tentukan bagian dari masing-masingnya. Untuk kakek, karena dinisbahkan dari ibu, sama dengan saudara dari ibu ini, nisbahnya kepada ibu, jadi menggantikan ibu mendapatkan 1/6 harta yang ditinggalkan. Sedang untuk cucu perempuan, ini nisbahnya kepada anak perempuan, jadi mendapatkan setengah dari harta. Lalu kita tentukan KPK-nya jika sudah menentukan bagian warisan. Kita tentukan KPK sebesar 6, karena di sini 6 bisa habis bagi 6, juga 6 bisa dibagi 2, dibagi habis dengan 2. 6 dibagi 6 mendapatkan, tetap ya, 1/6 dikali 6, 1/6 dikali 300.000, maksudnya 300.000 mendapatkan hasil sebesar 50.000. Nah, untuk yang si anak ini 6 dibagi 2 sebesar 3/6 dikali 300.000 mendapatkan harta sebesar 150.000. Untuk yang bibi sama 1/6 dikali 300.000 mendapatkan harta sebesar 50.000. Nah, ini dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 250.000. Karena harta yang ditinggalkan ini masih tersisa 50.000, maka ini juga termasuk permasalahan Roth yang harus diselesaikan dengan cara menjumlahkan si pembilang yang nantinya hasilnya ini menggantikan si penyebut yang sebelumnya. Jadi untuk penyelesaiannya yang kedua, yakni si kakek itu 1/5 dikali 300.000 mendapatkan harta sebesar 60.000 rupiah. Berlaku untuk si saudara ibu. Saudara ibu juga mendapatkan 60.000, sedangkan si cucunya tadi 3/5 dikali 300.000 ini mendapatkan 180.000 rupiah. Ini untuk si kakek, ini untuk si saudara bibi, dan ini untuk si anak, si cucu perempuan. Yang ketiga dijumlahkan, ini hasilnya sebesar 300.000 rupiah, jadi sama dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Sekian penjelasan beberapa contoh pembagian waris yang saya ketahui. Untuk kurang lebihnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Najwa Ainur Rahma, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.